Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Burinsis, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Charlie. Saya dari PD Ignatius. Saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Yesus telah bangkit mengalahkan kematian, dan kita telah menjadi pemenang. Francis, firman hari ini berbicara mengenai bagaimana kuasa kebangkitan Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Francis, pada saat saya membaca perikop ini, saya berpikir, keberanian apa, kekuatan apa yang menjadikan Maria Magdalena berani untuk pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Ya. Nah, menurut Injil lain, misalnya di Markus 16 ayat 1, ada 3 wanita yang pergi ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Tapi mengapa di Injil Yohanes hanya disebutkan Maria Magdalena? Karena penulis Injil Yohanes ingin mengangkat bahwa Maria Magdalena memiliki hubungan yang khusus dengan Yesus. Seperti yang kita ketahui, Maria Magdalena sebelumnya telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena adalah murid. Maria Magdalena merupakan saksi dari wafat, penyaliban, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di perikop selanjutnya pun kita mengetahui bahwa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Nah, lalu mengenai waktu keberangkatan. Nah, di Injil Markus pasal 16 ayat 2 disebutkan, pagi-pagi benar pada hari Minggu itu setelah matahari terbit. Ya, jadi
dapat kita simpulkan keberangkatan Maria Magdalena itu sekitar pukul 3 sampai pukul 5. Nah, Francis, kembali ke pertanyaan awal saya. Keberanian apa, kekuatan apa yang menjadikan Maria Magdalena berani untuk pergi ke kubur Yesus pagi-pagi sekali? Jawabannya adalah karena kedekatan Maria Magdalena kepada Yesus. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan berani untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus. Nah, Francis, seringkali kita pergi ke gereja, kita pergi ke komunitas, dan sebagainya. Kita dekat dengan teman-teman kita. Tapi apakah betul-betul kita benar-benar dekat? Atau hanya dekat fisik saja? Jangan-jangan kita seperti pergi ke salon, kita duduk, kita potong rambut, kita bayar, kita pulang. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Nah, Francis, ayat kedua. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Francis, saat saya membaca ayat ini, saya berpikir, mengapa Maria Magdalena dan murid-murid masing berpikir mengenai Yesus yang diambil orang? Padahal mereka itu sudah bersama-sama dengan Yesus sekitar 3 tahun. Ya, dan Yesus sudah bilang bahwa ia akan wafat dan akan bangkit pada hari ketiga. Ternyata kedekatan fisik murid-murid dengan Yesus tidak berkorelasi positif dengan pengenalan yang baik terhadap Yesus. Nah, Francis, setidaknya saya menemukan ada 2 hal yang menarik. Saat Maria Magdalena datang melihat batu telah diambil dan Yesus tidak ada di kubur, Maria Magdalena langsung menduga-duga bahwa Yesus telah diambil orang. Dan dia menginformasikan kepada Petrus dan murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Francis, sifat seperti ini harus kita hindari, karena Maria Magdalena hanya menduga-duga. Seringkali kita mendapatkan sebuah berita di media sosial, kita langsung menyebarkan melalui grup-grup di WA, melalui grup-grup di media sosial. Kita langsung menyebarkan tanpa kita mengecek kembali kebenarannya. Nah, ini harus kita hindarkan karena dapat menyebabkan hoax. Nah, Francis, tapi ada hal positif yang bisa kita tangkap dari Maria Magdalena. Saat Maria Magdalena melihat kubur telah diangkat, batu telah diangkat, Maria Magdalena kecewa kan? Dia mau ketemu Yesus, tapi batu telah diangkat. Maria Magdalena tidak mau jatuh dalam kekecewaan. Dia nggak mau jatuh dalam kesedihan. Ia menceritakan kepada Petrus dan Yohanes. Nah, Francis, saat kita dalam keadaan sedih, entah itu mungkin karena penyakit atau kesusahan, apakah kita mau menceritakan kepada teman-teman kita, teman-teman di komunitas kita? Francis, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Atau mungkin kita bisa menjadi pendengar yang baik untuk sesama-sama kita, membawakan kabar sukacita. Francis, mungkin ada orang berpikir, kan Maria Magdalena dan murid-murid Yesus kan sedang duka ya. Jadi mungkin dia lupa kali. Dia lupa kalau Yesus akan bangkit. Apakah pada saat kita sedih, kita jatuh, bukan kita harus semakin yakin ya? Kita semakin dituntut untuk semakin dekat dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Ya, kita semakin dekat dengan Tuhan dalam keadaan apapun.
Nah, lalu ayat keempat sampai ke-6. Saya bacakan ya. Keduanya berlari-lari bersama-sama, tetapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Dan kemudian di dalam kubur itu ia melihat kain kafan terletak di tanah. Francis, mengapa Yohanes yang datang ke kubur dengan cepat, ia hanya melihat ke dalam, tapi tidak masuk? Karena Yohanes sudah mendapatkan informasi dari Maria Magdalena bahwa kubur batu telah terangkat dan Yesus sudah hilang. Jadi Yohanes kecewa dan dia berpikir yang tidak. Nah, lalu kemudian datanglah Petrus. Petrus walaupun datang lebih lambat, Petrus masuk ke dalam. Ia melakukan check and cross check. Dia mengecek. Dan kita tahu di ayat ke-8 mereka berdua menjadi percaya. Ya. Nah, Francis, yang menarik adalah banyak teman-teman kita di pelayanan itu seperti Yohanes yang berlari dengan cepat, datang dengan cepat, yang luar biasa semangatnya. Tapi saat datang dan tidak mendapatkan apa yang diharapkan, mereka kecewa, mereka menghilang. Hendaklah kita punya iman seperti Petrus, yang walaupun dengan perlahan, datang dengan perlahan, tapi penuh dengan kepercayaan dan setia. Karena Petrus jugalah Yohanes pun akhirnya masuk ke dalam dan percaya. Amin, Francis. Nah, Francis, lalu sedangkan di ayat ke-7, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Francis, apa yang bisa kita pelajari? Kain kafan yang tadinya terlilit di tubuh Yesus, sekarang sudah terlipat rapi. Artinya apa? Yesus benar-benar sudah keluar dari kain kafan itu. Artinya kain kafan tidak bisa membungkus Yesus. Kematian di salib tidak bisa membungkam Yesus. Yesus telah bangkit dari kematian dan menjadi pemenang. Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yesus yang mengerti kita. Yesus yang luar biasa. Dia bisa memahami kita. Maka ia akan bisa membuat semua masalah kita teratasi. Amin, Francis. Nah, sesudah itu, Francis, ayat ke-8. Sudah itu masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Francis, menurut ayat ini kita kembali diingatkan mengenai Thomas. Di Yohanes 20 ayat ke-28. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Francis, Yesus mau kita percaya, bukan walaupun tidak melihat, tapi kita percaya karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita percaya Yesus telah bangkit, mengalahkan kematian, dan kita adalah murid-murid yang dimenangkan. Oleh karena itu, Francis, kita harus semangat untuk memberikan kabar sukacita. Akhirnya, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan Yesus Kristus. Kita wartakan kepada orang-orang di rumah kita, lingkungan kita, dan kepada seluruh dunia. Kita nyatakan bahwa Tuhan telah bangkit menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Engkau berikan setiap hari.
khususnya pada hari Paskah ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa, mengingatkan kami bahwa benar, kematian itu sudah Tuhan Yesus kalahkan. Memberikan kekuatan bagi kami untuk bangkit, merasakan menikmati keselamatan yang Engkau berikan untuk setiap kami. Jangan biarkan kami Tuhan hanya percaya karena melihat, tapi biarlah iman kami itu menyatu dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang kami alami bersama dengan Tuhan, dengan kuasa-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Rensis. Tuhan Yesus memberkati.